رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shlih li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Ciawi beserta Bapak dan Ibu Guru serta pengajar SMP Negeri 3 Ciawi. Yang saya hormati para Wakil Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, dan juga yang saya hormati Kepala Tata Usaha beserta staf Tata Usaha SMP Negeri 3 Ciawi, dan juga keluarga besar SMP Negeri 3 Ciawi yang saya hormati, dan juga kepada hadirin jamaah siswa-siswi SMP Negeri 3 Ciawi peserta Sanlat SMP Negeri 3 Ciawi yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat kepada kita yang begitu besar dan begitu banyak sehingga kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Namun di antara nikmat yang telah diberikan adalah nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat, sehingga kita dalam kesempatan ini masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada baginda alam, Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabatnya dan para tabi'in. Tak lupa kepada kita selaku umatnya, mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Anak-anak peserta Sanlat Pembinaan Penumbuh Budi Pekerti, pada hari ini Kamis tanggal 6 Mei tahun 2021 bertepatan dengan tanggal 24 bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua masih bisa melaksanakan ibadah puasa di hari-hari berikutnya. Pada kesempatan ini materi yang akan saya sampaikan adalah hari raya beserta ibadah yang lainnya. Yang dimaksud dengan sembahyang sunnah adalah sunnah sembahyang selain dari sembahyang fardu, sembahyang 5 waktu. Sembahyang hari raya ada 2 di dalam Islam. Yang pertama adalah hari raya lepas puasa atau yang disebut dengan hari raya Idul Fitri, yaitu pada tiap tanggal 1 bulan Syawal tahun Hijriah. Yang kedua adalah hari raya Idul Adha atau hari raya haji, yaitu pada tiap tanggal 10 bulan Zulhijjah tahun Hijriah. Hukum sembarang hari raya sunnah muakkad, artinya sunnah yang lebih penting, karena Rasulullah SAW telah bersembahyang hari raya selama beliau hidup. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2 yang artinya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Yang artinya sesungguhnya kami telah memberi engkau ya Muhammad akan kebajikan yang banyak, sebab itu sembahyanglah engkau dan berkurbanlah karena Tuhanmu pada hari raya haji. Sabda Rasulullah SAW an Abdi bin Umar karena Rasulullah SAW wa Abu Bakrin wa Umar yusallul idaini qabla al-khutbati. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar pernah melakukan sembahyang 2 hari raya sebelum khutbah. Riwayat jamaah. Sabda Rasulullah SAW, an Ibni Abbas anna Nabiya SAW sholat yaumal idi rakaataini lam yusalli qablahuma
wala ba'dahuma. Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang hari raya 2 rakaat. Beliau tidak sembahyang sebelum dan sesudahnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Semua orang dianjurkan untuk berkumpul dan sembahyang pada hari raya, baik orang yang tetap atau mukim maupun orang yang dalam perjalanan, baik laki-laki atau perempuan, besar atau kecil, sehingga perempuan yang berhalangan karena kotoran pun disuruh juga pergi berkumpul untuk mendengar khutbah atau pidato, tetapi mereka tidak boleh sembahyang. Sungguh pun begitu bila seseorang sembahyang sendirian sah juga. Tempat sembahyang hari raya, tempat sembahyang lebih baik di tanah lapang kecuali kalau ada halangan seperti hujan atau sebagainya. Keterangan amal Rasulullah SAW berkata, Allamah Ibnu Al-Qayyim, biasanya Rasulullah SAW melakukan sembahyang 2 hari raya Fitri dan hari raya haji pada tempat yang dinamakan musola, dan tidak pernah beliau sembahyang hari raya di masjid hanya 1 kali, yaitu ketika mereka kehujanan, apalagi kalau dipandang dari sudut keadaan sembahyang hari raya itu guna dijadikan syiar dan semarak agama. Setengah ulama berpendapat lebih baik di masjid karena masjid itu lebih tempat yang mulia. Pada sembahyang hari raya tidak diisyaratkan atau tidak disunatkan azan dan tidak pula iqamah, hanya yang disyariatkan menyerukan as-sholatu jami'ah, marilah sembahyang berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, An Jabir bin Samurata qala sholaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ida ghaira marratin wala marrataini bi ghairi azanin wala iqamah. Rawahu Ahmad wa Muslim. Dari Jabir bin Samurah katanya, saya sembahyang hari raya bersama-sama dengan Rasulullah SAW bukan sekali 2 kali saja. Beliau sembahyang dengan tidak bang dan tidak iqamah. Riwayat Ahmad dan Muslim. Sabda Rasulullah SAW, Ani Zuhri anna Rasulullah SAW kana ya'murul muazzina fil idi ayyaqula as-salatu jami'ah. Dari Zuhri, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menyuruh tukang bang atau muazzin pada hari raya supaya mengucapkan as-salatu jami'ah, marilah sembahyang berjamaah. Riwayat Syafi'i. Sunnah sembahyang hari raya disunatkan berjamaah takbir 7 kali sesudah membaca doa iftitah dan sebelum membaca ta'awudz pada rakaat pertama, dan pada rakaat kedua 5 kali takbir sebelum membaca Fatihah. Selain dari takbir berdiri, mengangkat 2 tangan setinggi bahu dan tiap-tiap takbir. Sabda Rasulullah SAW, An Amri bin Syu'aibin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kabaro fi idisnis ta'asyarata takbiratan sab'an fil ula wa hamsan fil akhir. Dari Amr bin Syu'aib, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir pada hari raya 12 takbir, 7 di rakaat pertama, 5 di rakaat yang akhir. Riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Membaca tasbih di antara beberapa takbir, lafadznya adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi setelah takbir pertama, kemudian kita membaca iftitah sebelum membaca Fatihah, membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian takbir lagi, Allahu Akbar, kemudian membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai 7 kali di rakaat pertama. Kemudian pada rakaat keduanya, setelah takbir bangun dari sujud, kemudian membaca tasbih lagi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai takbir yang kelima. Kemudian membaca surat
ya. Sudah membaca Al-Fatihah, ya surat-surat yang pendek ataupun surat-surat yang panjang. Yang keenam, menyaringkan atau mengeraskan bacaan terkecuali makmum. Yang ketujuh, khutbah 2 kali sesudah sembahyang. Keadaan khutbah seperti 2 khutbah Jumat. 8, hendaklah dimulai khutbah pertama dengan takbir 9 kali. Setengah ulama mengatakan bahwa khutbah dari hari raya tidak dimulai dengan takbir sebagai tersebut. Hanya semua khutbah, baik khutbah Id atau lainnya, hendaklah dimulai dengan puji-pujian Allah. Alhamdulillah. 9, hendaklah dalam khutbah hari raya Idul Fitri itu diadakan penerangan tentang zakat fitrah, dan pada hari raya haji diadakan penerangan tentang hukum-hukum kurban. Ke-10, pada hari raya disunatkan mandi dan berhias dengan memakai pakaian yang sebaik-baiknya. Sabda Rasulullah SAW, an Hasan bin Ali qala imra'ana Rasulullah SAW fil idaini annal basa ajwada ma najidu wa anta tayyaba bi ajwadi ma nujidu wa ma nujid wa anudhiya bi asmani ma najidu. Rawahu ila. Dari Hasan bin Ali, Rasulullah SAW menyuruh kami pada hari raya supaya memakai pakaian sebaik-baiknya yang ada pada kami, dan berharum-haruman sebaik-baiknya yang ada pada kami, dan berkurban dengan binatang segemuk-gemuknya yang ada pada kami. Riwayat Hakim dan Ibnu Hibban. 11, disunatkan makan sebelum pergi sembahyang pada hari raya Fitri, dan pada hari raya haji disunatkan tidak makan kecuali sesudah sembahyang. Sabda Rasulullah SAW, an Anasin kana Nabiya sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta yakul tamaratin. Rawahu Ahmad wal Bukhari. Dari Anas adalah Nabi SAW tidak pergi mengerjakan sembahyang pada hari raya Fitri sehingga beliau memakan beberapa biji kurma dahulu. Riwayat Ahmad bin Bukhari dan Bukhari. 12, hendaklah ketika pergi sembahyang melalui satu jalan dan kembalinya melalui jalan yang lain. 13, pada 2 hari raya disunatkan takbir di luar sembahyang. Waktunya pada hari raya Fitri mulai dari terbenam matahari pada malam hari raya sampai imam mulai sembahyang takbir. Ini disunatkan di segala tempat, baik di masjid, di langgar-langgar atau di rumah-rumah, di pasar-pasar atau lain-lainnya, malam atau siang, asal dalam waktu tersebut baik orang yang tetap dalam negeri atau orang yang dalam perjalanan. Takbir ini oleh ahli fikih dinamakan takbir mutlak. Adapun pada hari raya haji disunatkan takbir sesudah selesai daripada sembahyang fardu yang 5, baik sembahyang adaan ataupun qodoan. Begitu juga sesudah sembahyang janazah atau sembahyang yang sunnah yang lain-lain. Mulai waktu takbir dari terbenam matahari malam hari raya haji sampai sesudah sembahyang asar, menghabiskan hari tasyrik. 13 haji dinamakan takbir muqayyad. Firman Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata walitukabirullah ala ma hadakum. Artinya, dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan bulan puasa itu, dan hendaklah kamu bersabar. Besarkanlah Allah takbir atas petunjuknya kepada kamu. Al-Baqarah 85. Di firman Allah yang lainnya menjelaskan, wazkurullah fi ayyamin ma'dudat. Sebutlah oleh kamu akan nama Allah pada beberapa hari yang tertentu. Al-Baqarah. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan beberapa hari yang tertentu itu adalah hari tasyrik. Lafaz takbirnya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar,
Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asyila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal azaba wa'dah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Allahu akbar dibaca 3 kali. Artinya Allah Maha Besar 3 kali, tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Allah Maha Besar 2 kali. Bagi Allah segala puji. Allah Maha Besar, Maha Agung, dan puji-puji yang banyak itu bagi Allah semata-mata. Maha suci Allah pagi dan petang, tidak ada Tuhan melainkan Allah sendirian. Benar janjinya dan Dia menolong akan hambanya, dan Dia mengusir semua musuh nabinya. Sendirinya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kami tidak menyembah atau beribadah hanya kepadanya. Dengan ikhlas kami beragama kepadanya meskipun dibenci orang-orang kafir. Demikian yang dapat disampaikan mengenai hari raya dan amalan-amalan yang lainnya. Mudah-mudahan dengan singkat ini bisa ada manfaatnya untuk kita semua dan bisa diambil pengetahuannya untuk bekal kita beribadah di hari raya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ma'al inayah. Wa ala minkum.